Baik, Bu Warniati, eh, dari modul ajar yang dibuat itu apa saja, tentang apa saja, Bu? Yang modul ajarnya yang saya akan bawakan pada kesempatan ini, Pak Prof. Ya, tentang apa saja, tentang apa? Ya, tentang kasih sayang kepada sesama. Tentang kasih sayang. Ya, Pak Prof. Tentang kasih sayang ini yang keberapa ya? Oh, ya Pak Prof. Modul Nggak, yang tentang kasih sayang ini yang pertama ya. Oke, baik. Tujuan pembelajarannya, cara membuatnya bagaimana itu? Cara membuat, atau mungkin sebelum itu ya pertanyaannya, dalam membuat modul ajar, komponennya apa saja Ibu? Itu mulai dari penyusunan Bukan, modul ajar itu komponennya apa saja? Dulu, komponen dalam modul ajar itu apa saja? Atau dalam modul ajar itu isinya apa saja? itu ada CP-nya, capaian pembelajaran. Oke, Ya, ada tujuan pembelajaran. ya. Ada kriteria kriteria tujuan pembelajaran atau KKTP. Ya, oke. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada kriterianya, terus apa lagi? Ada materinya? Ada asesmen awalnya, Pak Prof. Terus Gimana? ada asesmen awal atau pernyataan pemantik, pertanyaan pemantik. Ya. Ada langkah-langkah untuk kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pendahuluan, Ya. kegiatan ngisi. Ya. Terus apa lagi? Ya, kegiatan penutup. Oke. Baik. Coba dari modul ajar itu, Ibu bisa menyebutkan salah satu apa? Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat itu apa, tentang apa? Tujuan pembelajaran itu memahami sikap menyayangi kepada sesama dan yaknya tentang sikap kasih sayang kepada sesama. Jika coba rumusannya bagaimana? Rumusan tujuannya bagaimana? Rumusan PP-nya gimana? Yaitu siswa dapat memahami arti kasih sayang yang dapat memahami arti kasih sayang. Saya kepada sesama ya. Oke. Jadi di situ kata kuncinya adalah memahami ya, memahami. Memahami itu kata kerjanya itu operasional nggak? Ya, kata kerja paham, Pak Prof. Ya. Iya, oke. Ya. Sekarang untuk mengamati seseorang paham atau tidak, dari apanya? Kita bisa melihat dari sikapnya, mungkin dari tingkah laku sehari-hari, ya, dari perlakuannya kepada sesama. Kalau memahami itu kan persoalan kognitif. Kalau sikap itu kan afektif, kan beda. Dari segi kognitif, untuk memahami, untuk mengetahui bahwa atau untuk mengukur anak ini sudah paham atau belum, itu gimana? Ya, biasa ketika misalnya ada kecelakaan, ada temannya kecelakaan, dia bisa membantu. Ada temannya tentang ya. Jadi memahami itu kan persoalannya atau aspeknya itu aspek kognitif. Ya.
Nah, kognitif kan salah satu tingkatannya itu memang memahami. Nah, tapi sekarang kalau Ibu merumuskan siswa memahami tadi tentang kasih sayang ya. Nah itu apakah kata memahami itu dapat diukur dan diamati? Ya, bisa lewat assessment. Ya, kita Iya, lewat kayak itu. awal. Coba sekarang kira-kira kalau asesmen itu dalam bentuk pertanyaannya gimana untuk mengukur bahwa siswa itu paham atau tidak? Saya biasa kasih pertanyaan, apakah arti kasih sayang itu anak-anak? Ya, terus yang diharapkan dari pertanyaan itu apa? Siswa dapat apa? Siswa dapat menjawab bahwa kasih sayang artinya seperti ini. Ya, nah itu bukan, kalau begitu itu bukan memahami, tapi bisa menjelaskan, ya, bukan memahami. Nah, siswa yang menjelaskan itu artinya dia menunjukkan bahwa dia itu paham. Baik. Nah, sekarang sekarang materinya itu apa? Atau sebelum ke materi, pertanyaan pemantiknya untuk pembelajaran itu apa yang Ibu? Biasanya saya itu memberi pemantik, menanyakan pelajaran yang telah berlalu. Atau kaitannya dengan materi ini apa? Berkaitannya ya, saya menanyakan itu tadi, memberikan pertanyaan tentang kasih sayang, meminta contoh bagaimana sikap kita dalam menunjukkan kasih sayang. Ini kan kalau di dalam rumusan tujuan kan banyak. Ibu merumuskan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 tujuan yang Ibu belajarkan di situ. Misalnya di situ saya kutipkan ya. Jadi Ibu menyebutkan setelah pembelajaran siswa menunjukkan sikap. Ya, siswa menunjukkan sikap menyayangi sesama, berempati, berbicara dengan lembut dan jujur. Nah, ini saya mengambil salah satu contoh ini. Bagaimana Ibu memilih metode yang cocok ya untuk mencapai tujuan ini? Metodenya apa? Ya, saya pakai metode PBL. Nah, pendekatan PBL itu apa? Pembelajaran untuk berbasis masalah. PBL itu kepanjangannya apa? Problem basic learning. Ya, problem based learning. Oke. Nah, sekarang karena Ibu menyebutkan itu, caranya gimana? Yang pertama-tama dilakukan apa? Itu melakukan orientasi kepada siswa. Ya, baik. Ya, kasih sayang itu kan ajaran di dalam Al-Quran ya. Ada nggak ayat yang berkaitan dengan kasih sayang? Yang menjelaskan ayat yang berhubungan dengan kasih sayang, ada nggak? Banyak kok, cuma saya tidak bisa menyebutkan secara pasti. Mawaddah atau warahmah. Gimana? Coba. Bismillah. Coba ayatnya di Mungkin bisa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Nggak di kalau ayatnya yang bukan basmalah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ya. Yang menunjukkan kasih sayang yang mana? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim? Pengasih itu. Nah ya. Ya, Kan artinya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan maha pengasih, maha penyayang. Ya. Ya. Nah itu bedanya apa? Kalau pengasih itu semua Allah pasti akan mengasihi kepada umatnya, sedangkan kalau saya Allah hanya akan memberikan kasih sayangnya itu kepada orang-orang yang beriman di akhir. Oh gitu ya, baiklah, baik Bu. Sekarang yang berikutnya, bukan sudah tadi ya membuat RPP atau modul ajar yang terkait dengan temanya itu kasih sayang. Coba Ibu simulasikan ya secara ringkas tentang mulai dari bagaimana membuka, kemudian bagaimana membelajarkan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana merefleksikan, itu coba dijelaskan coba. Bisa saya tampilkan yang itu kan ada 3 tahap pembelajaran. Apa di bagian pendahuluan coba diceritakan gimana? Saya pendahuluan dulu Pak. Ya, gimana? Dalam itu apa yang dilakukan? Coba disimulasikan aja, coba Bu. Secara runtut gitu loh. Pendahuluan itu begini. Pertama itu Nanti ya ini terus. pendahuluan itu mengucapkan salam. Yang kedua menanyakan kabar, bagaimana kabarnya. Yang ketiga mengabsen. Yang terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan seterusnya membaca surat-surat pendek, memberi motivasi kepada siswa, dan setelah itu masuk ke tujuan. Ya, terus Tujuan. Setelah tujuan, biasanya saya memetik dulu anak-anak dengan menjelaskan pelajaran yang lalu, baru masuk ke materi Pak. Ya, terus Menjelaskan materi. Ya, materi dengan PBL mana coba diceritakan? Menjelaskan materi setelah itu saya kembali dengan siswa bertanya, menjelaskan sambil bertanya. Ya. Terus sampai kembali setelah penjelasan selesai, baru saya kasih LKPD, memberikan pertanyaan dan membagi kelompok kepada siswa. Tadi kan Ibu menyampaikan katanya pakai PBL. Nah itu gimana pelaksananya, diceritakan bagaimana? Itu mengenalkan dulu ini materi. Setelah itu kami mengelompokkan siswa, memberikan pertanyaan kepada siswa. Ya. Terus baru memberikan evaluasi. Lo kan belum selesai pembelajarannya. Ya Pak Prof. Tadi simulasi pembelajarannya bagaimana? Membelajarkan tema kasih sayang tadi dengan PBL itu seperti apa? Itu tadi Pak Prof memperkenalkan, baru mengelompokkan, terusnya mengevaluasi, baru menyimpulkan. Menyimpulkan. Ya. Yang menyimpulkan siapa? Yang menyimpulkan siapa?
saya dok ya Prof. Dengan anak-anak setelah ya Nah itu tadi itu kan ada 5 tujuan ya. Itu dibelajarkan dalam waktu berapa? biasa kalau yang ini yang 5 Prof, untuk anak-anak yang waktu evaluasi karena biasanya waktunya tidak cukup, maka untuk LKPD-nya biasanya saya hanya menampilkan 2-3 kelompok saja. Nah untuk Jadi tidak semua dibelajarkan. ya Pak Prof. Baik. Terus di dalam modul ajar itu ya ini kan ada P5 ya, P5 PPRA. Dan ibu sudah membuat P5 ya, P5 yang ibu buat apa, tentang apa? Saya mau mengambil gaya hidup yang berkelanjutan. Saya mau mengambil tema mengolah sampah dari bahan plastik. Sampah dari Bahan plastik, bahan bekas. Ya, jadi mengolah sampah untuk apa? Untuk dijadikan sebuah kreasi Pak Prof, apakah itu berupa pot bunga atau hiasan dinding. Terus coba ibu jelaskan mulai dari awal apa yang ingin dicapai, kemudian kegiatannya apa dan seterusnya tentang P5 itu. Pertama-tama saya mengenalkan kepada siswa tentang plastik. Yang kedua, saya setelah mengenalkan, saya membandingkan antara plastik dengan bahan yang lainnya. Ya. Terus? Setelah itu saya akan menjelaskan kepada anak-anak mana yang bahan yang cepat hancur dan mana yang akan bertahan lama. Ya. Ya, Pak Prof, setelah dari P5 itu yang mau dicapai apa? ingin memahamkan kepada anak-anak bahwa sampah plastik itu banyak dampak negatifnya di dalam lingkungan hidup. Dan sebenarnya ini bahan bisa digunakan untuk dijadikan suatu karya yang bisa mendatangkan mendatangkan keuangan. Baik. Yang selanjutnya tentang lampiran dari modul ajar. Ya, di modul ajar itu lampirannya apa saja, Bu Warniati? Lampiran modul ajar itu apa saja? Lampirannya itu yaitu satu materi, yang kedua LKPD, yang ketiga asesmen, terus kesimpulan. Terus? Kesimpulan kok di lampiran? Ada juga medianya, Pak. Ada juga media pembelajaran.
ya media pembelajaran. Oke, nah sekarang media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tentang kasih sayang tadi itu yang medianya itu saya pakai LCD, saya tampilkan gambar-gambar dan meminta kepada anak-anak untuk mengamati gambar tersebut. pakai gambar ya. Ya, Pak. Apa gambarnya apa coba? Ibu bisa apa? Misalnya bisa menunjukkan atau menyebutkan gambar tentang apa? Gambar atau dalam bentuk video? Ada videonya, Pak Prof. Video tentang apa? Tentang kasih sayang itu, tentang anak yang sedang jatuh, ada yang anak yang jatuh dari sepeda dan mendapat pertolongan dari temannya. Ada juga tentang anak yang memberi makan terhadap pada hewan. Oke. Nah, terus tentang evaluasi di LKPD-nya itu berupa apa? Di LKPD-nya itu saya kasih karena berkelompok. Pertama saya kasih untuk membaca materi. Yang kedua membuat cerita pendek. Tentang kasih sayang. Membuat cerita pendek. Ya, Cerita dari apa mereka mengarang itu atau gimana? semacam mengarang cuma tingkat Pak Prof. Oke. Ya. Baik Ibu, saya kira sudah cukup. Ya cukup Bu. Ya.